POV author. Melihat keadaan Nia yang seperti itu, Melanie pun menjerit histeris. Bagaimana tidak, wanita itu juga dalam keadaan hamil. Tentu saja dia juga bisa seolah merasakan rasa sakit yang dirasakan Nia. Perutnya juga merasakan ngilu ketika melihat Nia yang terjatuh dan terbentur tepat di perutnya yang besar, dan sepertinya benturan itu lumayan keras hingga membuat Nia menjerit merasakan sakit. "Mas, cepat tolong dia, cepat!" teriak Melanie panik. Rizky pun akhirnya mengalah, dia menggendong Nia yang terjatuh, bahkan dari arah jalan lahirnya keluar darah. Mereka langsung memasukkan Nia ke mobil. Di mobil mereka masih berdebat, tapi Rizky belum juga mengaku siapa sebenarnya Nia. Dan apa maksud Nia yang tiba-tiba mengatakan Melanie sebagai pekakor. Deret, deret, handphone Nia berdering, tertera nama Mas Wira di layar ponsel. Rizky pun cepat menyuruh Melanie untuk mengambil telepon Nia dan mengangkatnya. "Halo, sapa Melanie?" "Halo, ini siapa ya?" "Maaf, ini bukannya handphone istri saya." "Kok bisa ada di Anda?" "Kemana istri saya?" Dari nada suaranya Wira terlihat gugup dan khawatir akan keadaan Nia. "Mohon tenang dulu Pak, tadi saya menemukan istri Bapak di depan rumah saya dalam keadaan sudah pingsan dan mengeluarkan banyak darah dari jalan lahirnya. Ini saya sedang menuju ke rumah sakit. Mohon Bapak segera ke sana." Melanie pun menyebutkan nama rumah sakitnya. Setelah itu Wira langsung meluncur ke rumah sakit yang dituju. Dia sangat khawatir akan keadaan Nia, terlebih pada bayi yang dikandungnya. Bagaimana tidak, karena bayi itulah Wira sampai kehilangan segalanya, maka itu Wira harus mempertahankan bayinya agar paling tidak dia masih punya sedikit alasan untuk mempertahankan Nia. "Ingat Mas, kamu masih berhutang penjelasan kepadaku. Kalau kamu berbohong aku tak segan meninggalkanmu," ancam Melanie kepada Rizky. Tampak sekali raut kemarahan di wajahnya. Kedatangan Nia yang secara tiba-tiba dan dengan sikapnya yang seperti itu tentu saja membuat Melanie berpikir macam-macam. Sedangkan Rizky memilih diam dan melanjutkan menyetirnya. Dia masih belum siap menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Nia. Bahkan Rizky juga sudah tahu kalau anak yang dikandung Nia adalah darah dagingnya. Ada sedikit penyesalan di hatinya karena menyebabkan Nia sampai seperti ini. Beberapa menit perjalanan mereka pun sampai di rumah sakit terdekat. Mobil langsung diberhentikan di depan UGD. Sementara Melanie memanggil perawat untuk segera menangani Nia. Dia menceritakan kalau dia tidak kenal dengan wanita ini sehingga harus menunggu suami wanita ini untuk mengurus administrasi. "Mbak, apa Mbak yang menemukan istri saya?" tanya seorang lelaki yang tiba-tiba muncul di depan UGD, dan ternyata laki-laki itu adalah Wira. "Iya Mas, betul. Saya menemukan Mbak ini sudah pingsan di depan rumah saya," ucap Melanie lalu kemudian menoleh ke arah Rizky yang hanya bisa diam 1000 bahasa. Bahkan semua pertanyaan dari Wira, Melanie lah yang menjawabnya. "Terima kasih ya Mbak. Oh iya, sekarang bagaimana keadaan istri dan anak yang ada di kandungannya?" "Kami tidak tahu Pak, dokter masih memeriksa keadaannya. Masnya sebaiknya sekarang mengurus administrasinya dulu." "Iya Mbak, terima kasih ya." "Ya sudah, saya permisi dulu ya." "Iya Mbak, sekali lagi terima kasih banyak." Melanie dan Rizky hanya mengangguk lalu kemudian berlalu pergi dari tempat itu.
Di perjalanan menuju ruang administrasi, Wira sangat gusar dan bingung. Dia bingung bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar rumah sakit yang tentunya sangat mahal. Apalagi kalau sampai Nia dioperasi. Wira sangat bingung. Ya Tuhan, apa yang terjadi denganmu Nia hingga jadi seperti ini? Ucap Wira dalam hati dan melangkah dengan ragu menuju tempat administrasi. Di dalam mobil tak ada pembicaraan antara Rizky dan Melani. Melani tak mau sedikit pun menjawab pertanyaan Rizky jika suaminya itu masih berbohong. Melani yakin ada yang disembunyikan oleh Rizky dan dia sama sekali belum mau berkata jujur. Sayang, sampai kapan kamu mau terus seperti ini? Aku benar-benar tak tahu dia itu siapa, ucap Rizky mencoba membuat alibi lagi kepada Melani. Diam kamu Mas, aku tahu kamu masih belum mau jujur. Sekarang antarkan aku bertemu dengan Arini dan kamu bisa pulang, tinggalkan aku sama dia. Tapi sayang, gak ada tapian. Nanti kamu aku jemput ya. Biar nanti aku diantar Arini saja. Tapi sayang, udahlah Mas. Tak ada pilihan lain bagi Rizky selain mengiyakan apa permintaan istrinya. Rizky terlalu mencintai Melani, baru kali ini dia merasakan mencintai wanita sedalam ini hingga dia takut jujur dan takut kehilangan Melani. Rizky memarkir mobilnya ketika sampai ke kafe yang ditujunya. Sebelum Rizky turun, Melani sudah menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya. Dia ingin sendiri saja menemui Arini tanpa suaminya dan Rizky pun terpaksa mengiyakan walau di hatinya penuh dengan kekhawatiran. Melani melangkah tergesa-gesa, sampai di depan kafe dia celingukan mencari seseorang. Tak jauh dari tempatnya berdiri, kira-kira beberapa meja di depannya, dia melihat wanita dan pria sedang bermain dengan seorang anak lelaki kecil. Dan wajah kedua orang itu tak asing buat Melani, dia adalah Arini dan Afif. Melani langsung bergegas menemui mereka. Hai, maaf ya aku terlambat karena tadi ada insiden kecil. Arini pun berdiri dari duduknya kemudian mencium pipi Melani kanan kiri dengan penuh kerinduan. Gak pak kok beb, kita juga belum lama, jawab Arini. Hai Fif. Hai juga. Lo aku kok gak dicipika-cipiki kayak Arini sih? Ucap Afif menggoda sahabatnya itu. Ada aja kamu. Melani menjawab Afif dengan muka yang pura-pura masam untuk menggodanya. Lalu mereka pun duduk dan terlibat percakapan hangat. Karena Arini dan Melani sudah lama tak bertemu, mereka pun banyak bertukar cerita. Oh iya, tadi sebelum kesini kata kamu ada insiden? Insiden apa sih? Tanya Arini yang tiba-tiba teringat dengan ucapan sahabatnya. Oh, itu. Aku ingin berbagi cerita sama kamu Rin. Cerita aja, kita pasti dengerin kamu. Tadi ada wanita yang dalam keadaan hamil besar. Dia menemui Mas Rizky Rin. Lalu, Melani menghentikan ucapannya sejenak, dia berusaha mengatur nafasnya agar siap bercerita. Lalu apa? Tanya Arini yang semakin penasaran. Lalu, dia mengaku istrinya Mas Rizky dan dia menjambak rambutku secara kasar. Mas Rizky yang melihat kejadian itu akhirnya melerai kami dan gak sengaja membuat wanita itu terjatuh. Lalu, wanita itu sedang hamil besar Rin sehingga membuatnya pendarahan. Tadi kita langsung mengantarkannya ke rumah sakit dulu sebelum kesini. Astaga! Ucap Arini sambil menutup mulutnya. Dia kasihan dengan nasib wanita itu, bagaimanapun mereka sesama wanita pasti merasakan jika ada wanita lain yang merasakan sakit. Yang bikin aku marah, Mas Rizky tak mau mengaku Rin. Aku bingung harus bagaimana.
Melani menyindarkan kepalanya ke bahu Arini dan Arini memeluk Melani yang sedang menangis. Dia mencoba menenangkan Melani. "Kamu sabar ya Mel, siapa nama wanita itu? Kasihan sekali, mungkin kita harus menjenguknya dan bertanya padanya. Kamu belum tahu kan bagaimana keadaannya setelah kamu tinggal tadi?" "Belum Rin, oh iya namanya Nia." "Apa?" "Iya." Nama yang disebutkan Melani membuat Arini kaget. Tapi dia kemudian berpikir ulang. Bukankah nama Nia banyak di dunia ini? "Maaf, kecelakaan yang dialami istri Anda tadi lumayan parah dan kita harus melakukan tindakan operasi segera. Melihat keadaannya, saya takut kalau tidak segera dilakukan tindakan akan berakibat fatal kepada calon anak Anda dan rahim istri Anda." Ucapan dokter yang menangani Nia tentu saja membuat Wira shock. Dia tak menyangka separah ini yang terjadi kepada Nia. "Lakukan apa saja doa asal anak dan istri saya selamat," ucapnya kemudian. "Baik, kalau begitu segera Bapak tanda tangani surat perjanjiannya dan administrasinya." Wira melangkah dengan gontai mengikuti perawat yang akan membawanya ke tempat persetujuan tindakan. Hatinya gamang dan bingung, bagaimana dia nanti akan mendapatkan biaya rumah sakit untuk Nia. Apa mungkin dia harus meminjam kepada Arini, tapi baginya ini sangat memalukan. "Tapi aku bingung harus bagaimana, apa mungkin aku akan minta harta gono-goni?" "Enggak, bukannya itu sudah enggak mungkin karena aku sudah menandatangani surat itu. Aku juga enggak mau menyakiti hati Arini lagi jika aku memperebutkan harta. Lalu apa yang bisa kulakukan? Ku harus meminjam kepada siapa? Siapa yang bisa menolongku? Haruskah aku minta bantuan kepada Afif? Tapi aku sudah pernah menyakitinya. Tapi tak ada pilihan lain, aku harus menghubungi Afif." Wira berdialog dengan dirinya sendiri. Mencoba mencari jalan keluar akan masalahnya. Lalu apakah Afif mau menolong Wira? "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" ucap Wira dalam hati dan lalu melangkah mengikuti sang suster. Bersambung.